Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Silakan masuk. Baik Bu. Silakan duduk. Terima kasih. Sama-sama. Oke, bagaimana kabarnya Mbak hari ini? Cukup baik Bu. Alhamdulillah. Dari rumah langsung ke sini atau ada keperluan lain? Saya dari rumah tadi langsung ke sini. Saya panggil Mbak atau Ibu? Panggil Mbak aja nggak apa-apa. Oke, nyaman Mbak ya? Iya. Oke. Apakah ini termasuk konseling pertama kali bagi Mbak? Benar sekali Bu. Ini adalah konseling pertama bagi saya dan saya harap Ibu dapat membantu saya. Sebelumnya saya akan jelaskan terkait prosedur yang ada dalam konseling. Oke, konseling itu merupakan salah satu prosesi untuk menyelesaikan masalah kegiatan yang akan kita lakukan nanti, dan semata-mata kita berdiskusi bersama untuk mencapai satu tujuan, yaitu solusi atas masalah yang Mbak alami. Selanjutnya, terkait semua masalah pribadi Mbak, semaksimal mungkin akan saya jaga, akan saya amankan, karena itu merupakan salah satu asas dan prinsip yang kami pegang. Mengenai waktu, kita dapat berdiskusi hanya selama 1 jam, karena nanti pada jam 11 saya ada urusan, yaitu rapat dengan konselor lain. Jadi saya usahakan selama 1 jam ke depan saya akan semaksimal mungkin membantu Mbak untuk mengurai benang-benang yang kusut yang ada dalam permasalahan yang Mbak alami. Seperti itu Mbak ya, bisa dipahami? Baik Bu, saya paham posisi Ibu. Oke, terima kasih Mbak. Sekarang tanpa membuang waktu, kita langsung lanjut pada topik permasalahan yang Mbak alami. Dari awal Mbak masuk tadi, saya perhatikan raut wajah Mbak agak sedikit gelisah. Silakan diutarakan tujuan Mbak datang menemui saya. Barangkali saya bisa membantu untuk menyelesaikan masalah Mbak. Jadi gini Bu, akhir-akhir ini tuh saya merasa semakin boros. Bisa dikatakan Mbak sulit dalam mengatur keuangan, benar Mbak? Benar sekali Bu. Kira-kira bisa Mbak sebutkan apa yang menjadi penyebab Mbak merasa boros tersebut? Semua ini gara-gara orang tua saya Bu, penyebabnya. Orang tua Mbak, bagaimana bisa orang tua Mbak menjadi penyebab Mbak mengalami kesulitan dalam mengatur uang? Jadi gini Bu, orang tua saya itu termasuk ekonomi tingkat atas. Dari kecil, apapun kebutuhan dan keinginan saya pasti terpenuhi. Orang tua saya setiap hari sibuk bekerja. Saya di rumah dirawat oleh simbok saya. Jadi selama semua keinginan saya terpenuhi, maka itu cukup bagi orang tua saya. Untuk pergaulan saya tidak ada masalah Bu. Selama ini saya berhubungan baik dengan teman-teman di sekolah saya. Namun semua terasa hampa. Meskipun saya mempunyai uang banyak yang bisa saya gunakan untuk bersenang-senang, semua itu terasa sia-sia bagi saya. Wah, sepelik itu Mbak ya. Oke, selama ini Mbak mengalami masalah tersebut, apakah Mbak sudah pernah mencoba cara untuk mengatasinya? Sudah saya mencoba untuk mengontrol keinginan yang tidak perlu dalam diri saya, tapi terasa sulit bagi saya Bu. Seperti itu. Baiklah, kalau begitu, tuh di sini saya mempunyai sebuah kertas dan sebuah alat tulis. Di sini kita akan bermain imajinasi, di mana Mbak nanti menuliskan 2 hal yang sangat ingin Mbak lakukan. Di saat Mbak berhasil mengatasi semua masalah Mbak, yaitu berhasil mengontrol uang, berhasil menyisihkan uang dan memiliki tabungan seperti itu,
Kira-kira apa yang ingin Mbak lakukan? Bisa ditulis, Mbak. Baik Bu. Oke, bisa dibacakan, Mbak? Untuk yang pertama, saya ingin membantu anak-anak jalanan Bu. Oke. Dan yang kedua, saya ingin berkuliah. Wah, itu dua cita-cita yang sangat mulia bagi saya. Oke, selanjutnya setelah Mbak pernah melakukan suatu cara namun belum berhasil dan Mbak juga memiliki cita-cita yang mulia tersebut, kira-kira apakah Mbak punya cara lain untuk mengatasi masalah Mbak? Ada Bu. Saya ingin menyisihkan 20% dari uang bulanan yang dikirimkan orang tua saya. Mbak merasa cara itu bisa berhasil untuk mengatasi masalah Mbak? Iya Bu. Oke. Saya harap seperti itu. Saya sangat menghargai dan mengapresiasi tujuan Mbak dan cita-cita Mbak. Bahkan Mbak memiliki niat untuk berubah menjadi baik. Selanjutnya, Mbak yang sudah menemukan solusi tersebut yaitu menyisihkan 20% uang dari yang diberikan oleh orang tua Mbak setiap bulannya. Jika Mbak melakukannya selama 3 bulan secara konsisten, hal itu akan mudah bagi Mbak lakukan pada bulan-bulan selanjutnya. Nah, maka dari itu kemungkinan besar dengan cara atau solusi yang Mbak temukan tadi dapat menyelesaikan masalah yang Mbak miliki. Seperti itu Mbak ya. Iya Bu. Sekarang bagaimana perasaan Mbak? Alhamdulillah, sekarang saya merasa sangat lega Bu dan masalah saya sudah menemukan solusinya. Alhamdulillah. Sekarang waktunya saya akhiri pertemuan ini, tapi sebelumnya saya akan menyimpulkan kembali apa yang telah kita bicarakan selama pertemuan tadi. Awal mulanya Mbak menghubungi saya dan tepat pada hari ini sesuai dengan janji yang telah kita sepakati, kita membuat pertemuan untuk membicarakan masalah yang Mbak alami, yaitu Mbak merasa boros, merasa kesulitan untuk mengatur keuangan Mbak. Dan setelah kita membicarakan masalah tersebut, Mbak juga sudah menemukan solusinya, yaitu dengan menyisihkan 20% dari uang bulanan Mbak. Saya harap Mbak bisa konsisten, Mbak bisa menepati apa yang telah Mbak putuskan tadi. Baik Mbak, apakah sudah cukup bagi Mbak atau ada hal lain yang ingin dibicarakan lagi? Sudah cukup Bu. Terima kasih atas waktunya. Saya pamit undur diri Bu. Baik, terima kasih kembali Mbak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Salam.